Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita lanjutkan diskusi kita mengenai metodologi penelitian hukum. Di mana kali ini kita akan mendiskusikan tentang pendekatan penelitian hukum. Pendekatan penelitian hukum ini sebenarnya merupakan istilah untuk fokus penelitian. Jadi kita lebih memfokuskan pada sisi mana daripada objek penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ada berbagai moda pendekatan, baik dalam penelitian normatif maupun penelitian empiris. Dalam penelitian hukum normatif, ada banyak pendekatan seperti statute approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan dan regulasi. Artinya kita fokus pada peraturan perundangan. Yang kedua ada conceptual approach atau pendekatan konseptual, di mana pendekatan ini memberi sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dan penelitian hukum dilihat dari konsepsi, teori, doktrin, dan asas-asas yang melatar belakanginya. Selanjutnya ada case approach. Case approach ini berkaitan dengan kasus, pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum ini berarti kita memfokuskan pada satu kajian putusan-putusan pengadilan. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan satu kasus hukum. Selanjutnya ada comparative approach atau pendekatan perbandingan. Ini sering kita gunakan jika kita mencoba memperbandingkan hukum, baik hukum antar negara maupun peraturan daerah antar daerah. Nah, ini coba kita melakukan perbandingan. Kita memfokuskan pada perbandingan di antara beberapa hukum yang berbeda asalnya tadi, jurisdiksinya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah historical approach. Ini pendekatan sejarah. Jadi misalnya kita fokus pada hukum tanah misalnya, maka kita akan mengkaji seluruh undang-undang atau peraturan atau regulasi ataupun putusan pengadilan dari tahun ke tahun mengenai tanah, atau tentang perkembangan kontrak bisnis misalnya, sejarahnya bagaimana dari tahun ke tahun dan seterusnya. Ini merupakan pendekatan sejarah. Bahwa di dalam pendekatan sejarah perlu yang namanya cohort atau jarak waktu antara tahun berapa sampai tahun berapa. Karena jika tidak dibatasi maka peneliti akan mengalami kesulitan dengan harus mengumpulkan dokumen dan data yang terlalu banyak, sehingga diperlukan waktu. Misalnya tentang sejarah, pendekatan sejarah terhadap tata negara di era reformasi, di era Orde Baru sampai era reformasi. Pembatasan ini perlu untuk membatasi pendekatan tadi. Banyak juga lainnya, ya, ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa digunakan. Namun saran saya, kalau Anda melakukan penelitian normatif dengan pendekatan normatif ini, pilih
2 atau 3 saja. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak dan akan lebih fokus hasilnya. Tapi kalau melebih dari 3 itu malah justru yang kita inginkan dengan melakukan proses tadi supaya fokus justru menjadi nggak fokus. Jadi cukup 2 atau maksimal 3. Sementara dengan dalam penelitian hukum empiris, ada qualitative approach, ada quantitative approach. Pendekatan kualitatif seperti yang saya sampaikan adalah satu pendekatan untuk mengungkap apa di sebalik yang tampak, itu disebut dengan Verstehen. Jadi fakta realitas kejadian nyata itu diungkap apa yang di sebaliknya. Misalnya yang nampak adalah seorang koruptor tertangkap. Lalu kita berusaha mengungkap kenapa dia korupsi. Padahal dia sudah kaya, dia sudah menjadi pejabat. Tapi kenapa dia tetap korupsi? Atau kenapa masyarakat di perkotaan dan di pedesaan berbeda di dalam menaati hukum berkaitan dengan misalnya pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah. Orang kota itu kebanyakan mempunyai tanah itu langsung disertifikasikan. Sementara kalau orang desa mungkin tidak. Nah, kita coba ungkap apa yang disebalik kenapa orang kota lebih cepat mensertifikatkan tanah, sementara orang-orang yang ada di desa kadang sampai turun-menurun pun tidak disertifikatkan. Ini yang coba kita gali dengan pendekatan kualitatif. Sementara kalau kuantitatif, maka kita akan mencoba menjelaskan, memaparkan suatu realitas, suatu kejadian empiris, tentunya yang berkaitan dengan peristiwa hukum, secara infografis. Infografis itu adalah statistik, angka-angka, figur-figur, dan sebagainya. Ini dua model pendekatan dalam penelitian empiris. Saya kira sesi kali ini cukup. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.